Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Pemirsa Wijah TV PD Persis Kabupaten Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa seseorang ingin agar dirinya itu memiliki ketenangan, memiliki ketentraman secara valid, secara kuat, secara akurat. Akan tetapi bagaimana mungkin dia itu bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman manakala tidak ditunjang dengan keterangan-keterangan yang menenangkan, yang menenteramkan. Oleh karena itu, tentu saja kita membutuhkan ketenangan atau keterangan yang menenteramkan dan keterangan yang membuat seseorang itu tenang karena hujahnya kuat, karena dalilnya itu pasti. Maka untuk itu Rasulullah SAW kedatangan seorang Arab gunung, datang kepada Nabi SAW. Walaupun ia sebagai seorang Arab gunung, akan tetapi pertanyaannya yang dilontarkan kepada Nabi SAW itu tidak kampungan. Sebab pertanyaannya mewakili semua umat. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh seorang Arab gunung itu? Yakni ketika Arab gunung itu datang kepada Nabi, dia bertanya tentang dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkan kepadaku kepada satu amal yang dengan amal itu dijamin aku masuk surga. Betapa pertanyaan ini kalau dilontarkan kepada orang biasa yang bukan predikat Nabi, bukan predikat seorang Rasul, sulit rasanya untuk menjawabnya. Tapi karena dilontarkan kepada seorang utusan Allah, seorang Nabi yang dituntun berdasarkan wahyu, maka Nabi begitu cepat, begitu akurat, dan begitu tepat menjawab pertanyaan orang Arab gunung dan membuat dia tenang, membuat dia tentram. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan kepada Arab gunung ini, mudah saja untuk bisa masuk ke surga. Berbuatlah satu, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau saja beribadah kepada Allah dan tidak boleh musyrik kepadanya dengan sesuatu apapun.
Itu yang pertama. Jadi seorang beribadah kepada Allah tanpa melakukan kemusyrikan sedikit pun, maka ia akan mendapatkan satu jawaban, yakni adalah amal yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubata. Engkau mendirikan salat yang difardukan, yakni salat yang 5 waktu. Dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, setelah Rasulullah menyampaikan ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, maka dijamin amal-amal tersebut itu akan dijanjikan dakhaltul jannata, bahwa aku akan masuk surga. Kemudian setelah itu watu addiz zakatal mafrudata, engkau saja mengeluarkan zakat yang difardukan. Jadi beribadah kepada Allah tanpa melaksanakan dan tercampuri dengan kemusyrikan, lalu melaksanakan salat yang difardukan, kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan, dan yang keempat watasumu Ramadana, saum di bulan Ramadan. Setelah itu kemudian seorang Arab gunung itu mengatakan, wallahi la azidu ala hadza. Demi Allah aku tidak akan menambah dari yang Nabi sampaikan. Kemudian Nabi ketika Arab gunung ini pulang, ketika Arab gunung ini hengkang dari Nabi SAW, ternyata beliau menuturkan kepada para sahabat, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa orang yang menginginkan agar dapat melihat sosok seorang ahli surga, maka falyanzur ila hadza, lihatlah sosok orang tersebut. Insya Allah tentu saja dengan peristiwa ini, dengan cerita ini akan mengetuk kalbu kita, menggores hati nurani kita, bahwa kita selama ini ternyata tidaklah salah alias tepat yang kita kerjakan itu, yakni beribadah kepada Allah tidak tercampuri dengan syirik apapun. Kemudian selama ini kita tidak pernah keluar dari yang Nabi SAW sampaikan, yakni menunaikan salat yang 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan. Bukankah ini adalah amal yang idza amiltuhu dakhaltul jannata, yang apabila ini kita kerjakan dijamin kita masuk surga. Tidak ada yang memiliki surga itu kecuali adalah pemiliknya satu-satunya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan ini semua atas dasar bimbingan wahyu. Karena jika Nabi SAW menyampaikan itu ada kekhilafan, ada kesalahan, tentu akan turun teguran. Oleh karena itu jangan ragu lagi bahwa kita semua sudah tepat melaksanakan ibadah tanpa syirik dan menunaikan serta mendirikan salat yang 5 waktu, melaksanakan dan menunaikan zakat yang difardukan, serta melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ini adalah perbuatan dan pekerjaan yang idza amiltuhu dakhaltul jannata. Jangan sedikit pun ada keraguan, tidak boleh ada bimbang, karena kita yakin sepenuh keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar dan itu adalah pesan dari pemilik surga. Jangan sekali-kali kita sedikit pun ragu tentang hal itu, dan tidak boleh kita begitu mudah menerima perkataan ataupun jawaban seseorang yang sedikit-sedikit akan masuk surga, sedikit-sedikit akan terbebas dari api neraka.
padahal keterangannya tidak ada, dalilnya pun tidak ada yang pasti, maka itu semua akan terbantahkan. Tapi hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini dan peristiwa ini tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari, dan sudah barang tentu ini akan menenteramkan kita semua dan membuat kita tenang terhadap langkah-langkah serta amal yang selama ini kita kerjakan, yakni beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak musyrik kepadanya. Dan yang ketiga itu melaksanakan serta mendirikan ibadah salat, kemudian menunaikan zakat dan saum di bulan Ramadan. Saat ini kita terus menunaikan ibadah saum sepenuh aturan dan ketentuan. Tidak ada lagi yang kita harapkan ibtigha'a mardatillah, imanan wahtisaban, hanya karena dorongan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang mengerjakan ibadah sepenuh iman dan mengharap ridho Allah, di mana akhirnya itu di tempat yang tidak diridhoinya. Pasti di tempat yang diridhoinya, yakni Jannatun Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ke arah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Karena hanya dengan itu kita sanggup pulang. Dan jika kita tidak ke surga, kita tidak sanggup untuk pulang. Karena kita yakin menderita sengsara di dunia ini, demikian penderitaan yang bisa kita rasakan. Apalagi kalau kita menderita kelak di akhirat. Kita tidak bisa membayangkan betapa menderitanya, betapa sengsaranya kalau kita pulang tidak ke tempat yang diridhoinya, yakni surga yang dijanjikannya. Mudah-mudahan doa kita serta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.